Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat semua dimanapun berada, kita berjumpa kembali bersama sahabat semua. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Garuda Wisnu Kencana. Seperti inilah kisahnya. Pada zaman dahulu, di negeri yang disebut dengan Pulau Dewata, hiduplah seorang resi yang disebut Resi Kasyapa. Sang resi yang arif dan bijaksana memiliki dua istri. Istri yang pertama dari Resi Kasyapa bernama Kadru, dan istri yang kedua bernama Winata. Kadru memiliki anak naga, sedangkan Winata memiliki anak bernama Garuda. Meskipun Resi Kasyapa telah bersikap adil terhadap kedua istrinya, namun istri pertama selalu menyimpan iri dan dengki terhadap istri kedua. Suatu ketika, Kadru yang telah menaruh kebencian terhadap Winata ingin mencoba sekuat tenaga menjerumuskan Winata. Ketika para dewa sedang mengaduk-ngaduk samudera untuk menemukan Tirta Amarta, datanglah kuda terbang yang bernama Ucaiswara. Tirta Amarta dipercaya sebagai air keabadian, di mana air tersebut akan memberikan keabadian apabila ada yang meminumnya, meskipun hanya setetes. Ketika kuda Ucaiswara sedang melintas di samudera, Kadru menyuruh Winata untuk menebak warna kuda tersebut. Niat Kadru sebenarnya adalah untuk menjerumuskan Winata agar dapat keluar dari lingkaran keluarga Resi Kasyapa. Winata, aku dengar ada kuda Ucaiswara yang melewati samudera. Bisakah kau jelaskan warna kuda itu? Tanya Kadru kepada Winata. Aku belum mengetahui warna kuda itu, wahai kakakku Kadru, jawab Winata. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukan tantangan untuk menebak warna kuda tersebut? Siapa yang kalah, dia akan menjadi budak dan selalu menaati perintah yang menang, jelas Kadru. Akhirnya mereka menebak warna kuda Ucaiswara yang akan melintasi samudera. Kadru menebak warna kuda tersebut adalah hitam, sedangkan Winata menebak warna kuda tersebut adalah putih. Kadru yang telah lama ingin menjerumuskan Winata untuk menjadi seorang budak akhirnya tidak berhasil. Menurut penuturan naga, ternyata warna kuda tersebut adalah berwarna putih. Karena kuda tersebut belum muncul di hadapan mereka, timbullah akal Kadru. Aku tidak terima jika diriku kalah dari Winata. Harkat dan martabatku akan jatuh apabila menjadi budak dari Winata. Naga, aku mengutusmu untuk menyemburkan racun ke tubuh kuda Ucaiswara agar terlihat hitam. Perintah Kadru kepada naga. Naga pun akhirnya mematuhi perintah ibunya untuk berbuat licik terhadap Winata. Kuda tersebut menjadi berwarna hitam setelah disemburkan racun oleh naga. Melihat kenyataan tersebut, Winata akhirnya menjadi kalah. Winata akhirnya bersedia menjadi budak Kadru seumur hidupnya. Kadru tertawa dengan pongahnya
ketika mendapatkan kemenangan dari Winata, meskipun dengan cara yang licik. Setelah mendengar kekalahan ibunya Winata, Garuda tidak terima. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan tantangan yang dilakukan kepada ibunya dari Kadru. Ketidakterimaan Garuda atas kekalahan ibunya akhirnya menimbulkan pertengkaran antara dirinya dengan para naga. Garuda melakukan pertarungan dengan para naga, baik siang maupun malam. Pertarungan tersebut selalu imbang. Meskipun imbang, para naga akhirnya mengajukan persyaratan. Garuda, aku akan memberikan persyaratan kepadamu. Jika Tirta Amarta dapat kau bawa kepada kami, maka ibumu akan kami bebaskan, kata para naga. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil Tirta Amarta demi kebebasan ibuku, jawab Garuda. Meskipun Garuda tidak mengetahui keberadaan Tirta Amarta, dia tetap berusaha mencari air keabadian tersebut. Dalam pencarian Tirta Amarta, ternyata Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ternyata sedang membawa Tirta Amarta yang berwadahkan kemendalu dan bertalikan rambut ilalang. Garuda akhirnya meminta Tirta Amarta tersebut kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu memberikan Tirta Amarta tersebut dengan syarat bahwa Garuda tersebut akan menjadi kendaraannya. Baiklah Dewa Wisnu, saya bersedia menjadi tungganganmu demi menyelamatkan ibu saya dari cengkraman Ibu Kardu, kata Garuda dengan mantap. Dengan demikian, Garuda tersebut akhirnya dikenal menjadi Garuda Wisnu Kencana, karena sang Garuda menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Dalam perjalanan pulang untuk membebaskan ibunya dari cengkraman Kadru dan para naga, ternyata Tirta Amarta yang dibawa Garuda tersebut diambil oleh Dewa Indra yang kebetulan sedang melintas. Akhirnya Garuda hanya bisa membawa tali rumput ilalang yang merupakan wadah dari Tirta Amarta. Naga, aku hanya membawa tali rumput ilalang yang merupakan wadah dari Tirta Amarta, sebab Tirta Amarta telah direbut oleh Dewa Indra saat perjalanan pulang. Akan tetapi, tetesan air Tirta Amarta masih tertinggal di rumput ini, kata Garuda panjang lebar. Tidak apa-apa, kami bisa menjilatinya di atas rumput tersebut, karena Tirta Amarta dapat memiliki fungsi memberikan keabadian meskipun hanya setetes, kata para naga. Para naga akhirnya menjilati tetesan Tirta Amarta di rumput ilalang tersebut. Rumput ilalang yang tajam akhirnya melukai lidah para naga. Lidah para naga itu akhirnya terbelah menjadi dua, sehingga naga dan para keturunannya memiliki lidah terbelah dua. Winata yang merupakan ibu Garuda akhirnya dibebaskan dari perbudakan. Garuda sangat senang dapat membebaskan ibunya yang sangat dia cintai. Demikianlah cerita dongeng yang berjudul Garuda Wisnu Kencana. Sikap keteladanan Garuda patutlah kita contoh sebagai anak yang baik dan berbakti kepada ibunya. Burung Garuda sebagai lambang negara memiliki filosofi akan kegigihan perjuangan kaum pribumi dalam melawan cengkraman penjajah, sehingga dapat membebaskan tanah ibu pertiwi. Semoga cerita ini bermanfaat
buat sahabat semua. Namun jangan lupa like, subscribe, dan share ya channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.